Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Erliana. Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, dan pembelajaran 1 yang terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan juga IPS. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, jangan lupa kalian siapkan buku tema 5, buku tulis, dan alat tulis kalian ya anak-anak. Dan juga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mengumpulkan informasi mengenai tokoh-tokoh kerajaan bercorak Islam dengan tepat. 2. Menganalisis teks singkat mengenai tokoh-tokoh kerajaan bercorak Islam dengan tepat. 3. Menuliskan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan tepat. 4. Melakukan percobaan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan tepat. 5. Menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan tepat. 6. Membuat laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan tepat. 7. Mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan tepat. 8. Menganalisis peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan tepat. 9. Membuat peta konsep peninggalan kerajaan pada masa Islam dengan tepat. Nah, anak-anak, coba sekarang Ibu akan bertanya ya. Pernahkah kalian mendengar tentang kerajaan Islam di Indonesia? Lalu, siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Dan apa saja peninggalan kerajaan Islam tersebut? Apakah dari kalian sudah ada yang tahu? Nah, agar kalian tahu informasi tersebut, marilah kita ikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik dan bersungguh-sungguh ya anak-anak. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tersebut merupakan gambar salah satu raja di masa kerajaan Islam. Siapa yang tahu gambar siapakah itu? Ya anak-anak, benar sekali. Gambar tersebut merupakan gambar Sultan Hasanuddin. Nah, anak-anak, sekarang marilah kita membaca teks yang berjudul Sultan Hasanuddin bersama-sama ya. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Alpalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka Latenri Tato Eru sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Komplek Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, setelah membaca teks yang berjudul Sultan Hasanuddin, informasi apa yang sudah kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Nah, informasi yang sudah diketahui tentang Sultan Hasanuddin, yang pertama tadi Sultan Hasanuddin berasal dari Makassar.
Lalu Sultan Hasanuddin adalah raja kerajaan Goa Talo. Kemudian Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Nah, untuk informasi yang lainnya bisa kalian cari dari teks bacaan tersebut ya anak-anak. Setelah kalian membaca teks yang berjudul Sultan Hasanuddin, sekarang kalian diminta untuk mengerjakan LKPD 1. Kalian diminta untuk melengkapi tabel. Kalian diminta untuk mengisikan apa yang kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin dari teks bacaan tadi. Kemudian kalian juga diminta untuk menuliskan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Kalian kerjakan di kertas folio ya anak-anak. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti. Nah, dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, anak-anak, bagaimana cara kalian menghargai jasa para pahlawan? Nah, anak-anak, cara menghargai jasa para pahlawan yang pertama dengan menganugerahi gelar pahlawan nasional. Contoh pahlawan nasional dari masa Kerajaan Islam Indonesia itu ada Pangeran Diponegoro, kemudian Sultan Hasanuddin. Lalu yang kedua itu bisa memakamkan pahlawan di tempat terhormat, yakni di Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan di Indonesia itu contohnya ada Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kemudian cara yang ketiga dengan mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan atau nama gedung. Contohnya ada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian cara yang keempat, membangun tugu peringatan, monumen atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Contohnya ada Monumen Pangeran Diponegoro, Sasana Wiratama di Tegalrejo, Yogyakarta. Kemudian cara yang kelima bisa memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Contohnya memperingati Hari Kartini tanggal 21 April. Gitu ya anak-anak. Sekarang kita dengarkan cerita berikut ya anak-anak. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang. Nah, para pahlawan pada zaman dahulu memanfaatkan berbagai benda di sekitar untuk mengalahkan musuh. Salah satu benda yang digunakan adalah cermin. Para pahlawan menggunakan sifat pemantulan cahaya untuk berkomunikasi ketika berperang. Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Kalian bisa lihat di layar ya anak-anak. Sekarang kalian amati pula gambar skema pantulan sinar matahari pada cermin datar. Salah satu sifat cahaya yang pernah kita pelajari adalah cahaya dapat dipantulkan. Pada percobaan yang akan dilakukan, cahaya matahari bisa kita sebut sebagai sinar datang. Sinar datang dapat memantul dengan sempurna karena mengenai bidang pantul yang licin dan mengkilap seperti cermin. Hal ini menyebabkan sinar pantul yang dihasilkan menjadi tampak terang dan jelas ketika diarahkan ke dinding yang berwarna gelap. Nah anak-anak, nanti kalian diminta untuk mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Langkahnya yang pertama, duduk bersama anggota keluargamu. 2. Perlihatkan cerminmu kepada anggota keluargamu. 3. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. 4. Diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota keluarga berkumpul di tengah halaman rumah. 5. Setelah berdiskusi, anggota keluargamu menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar rumah. 6. Setiap anggota keluarga berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. 7. Pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati. 8. Buat laporan tentang sifat cahaya di akhir kegiatan. Buatlah laporan dari percobaanmu. Nah, anak-anak, berikut ini ada contoh bagaimana cara kalian melakukan praktik cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Kalian bisa lihat video berikut ya anak-anak. Anak-anak, berikut adalah cara
berkomunikasi dengan menggunakan cahaya matahari dengan bantuan cermin. Yang harus dipersiapkan, yang pertama pastikan ada sinar matahari. Kemudian siapkan kaca kecil. Yang ketiga, ada media untuk memantulkan cahaya. Anak-anak coba perhatikan di papan mantul ya. Nah, sudah terlihat ada cahaya pantulan sinar matahari. Sebelum melakukan komunikasi, pastikan kalian sudah menentukan kode yang sudah disepakati untuk berkomunikasi dengan teman kalian. Contohnya, jika kita memutar pantulan sebanyak 3 kali, artinya semua anggota bertemu di titik kumpul. Nah, setelah kalian melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah tadi, kalian diminta untuk mengerjakan LKPD 2, yaitu untuk melengkapi tabel laporan kegiatan percobaan. Kalian kerjakan di kertas folio ya anak-anak, kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita simak cerita berikut ya. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, amati gambar di bawah ini. Berikut adalah raja pada masa kerajaan Islam. Nah, anak-anak, coba kalian amati di layar ya. Itu terdapat gambar Sultan Hasanuddin dan juga Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda merupakan contoh raja dari kerajaan Islam di Indonesia. Sekarang kalian bisa lihat peta sebaran kerajaan Islam di Indonesia di layar ya anak-anak. Kalian perhatikan daerah dan nama kerajaan yang sudah tertera di layar. Nah, kerajaan Islam yang pertama ada Samudra Pasai. Letaknya di pesisir pantai utara Sumatera di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh. Nah, raja pertamanya itu Sultan Malikusaleh. Kemudian peninggalan sejarahnya ada batu nisan Sultan Malikusaleh, kompleks makam raja-raja kerajaan Samudra Pasai, penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. Lalu kerajaan Aceh, Aceh Darussalam, terletak di Aceh dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Raja pertamanya adalah Sultan Ali Mukhayatsa. Puncak kejayaannya dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kemudian peninggalan sejarahnya ada Taman Gairah dan Gunungan, yaitu taman yang dibangun untuk keluarga raja, Masjid Baitur Rahman, Benteng Indrapatra, Musyaf Aceh, makam Sultan Iskandar Muda dan Muhammad Syah Kuala, meriam, dan juga uang emas. Kemudian ada Kerajaan Demak yang terletak di Demak, ibu kota Bintara. Raja pertamanya adalah Raden Patah, sedangkan puncak kejayaan dipimpin oleh Sultan Trenggono. Peninggalan sejarahnya ada Masjid Agung Demak dan juga makam Sunan Kalijaga. Kerajaan Islam selanjutnya ada Kerajaan Banten dan juga Cirebon. Letaknya di Banten, Serang, dan juga Cirebon. Didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Fathahillah atau Syarif Hidayatullah yang berhasil merebut Sunda Kelapa atau Jakarta dari Portugis. Banten diserahkan pada putranya yaitu Pangeran Maulana Hasanuddin dan Cirebon diserahkan pada putranya yaitu Pangeran Pasarean. Nah, peninggalan sejarahnya ada Masjid Agung Banten, Benteng Spilwich, dan meriam. Kerajaan Islam selanjutnya ada Kerajaan Ternate Tidore. Letaknya di Kepulauan Maluku, yaitu daerah Sampalu, Ternate, dan Pulau Tidore, Maluku Utara. Merupakan dua kerajaan yang bersatu untuk melawan Portugis. Raja pertama Ternate adalah Sultan Zainal Abidin dan raja terkenalnya adalah Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Raja pertama Tidore adalah Sultan Mansur dan raja terkenalnya adalah Sultan Nuku. Kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Goa Talo, terletak di Sobaopu, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja Goa bergelar Daeng dan Raja Talo bergelar Karaeng. Raja Goa adalah Sultan Alauddin atau Daeng Mandrabiya. Kemudian Raja Talo, Sultan Abdullah Awalul Islam atau Karang Matoaya. Raja yang terkenal pada puncak kejayaan adalah Sultan Hasanuddin atau yang mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Peninggalan sejarahnya ada istana tua dari kayu atau museum Balompua, Masjid Katangka atau Masjid Al-Hilal,
Makam Sultan Hasanuddin, Benteng Fort Rotterdam, dan Istana Kerajaan Goa. Nah, kemudian pengaruh kerajaan Islam pada kehidupan masa kini itu mempengaruhi yang pertama nama universitas, 2 nama bandar udara, dan 3 nama anak. Nama universitas contohnya Universitas Hasanuddin di Makassar, kemudian UIN Sunan Gunung Jati di Bandung, kemudian IAIN Sunan Ampel di Surabaya. Kemudian nama bandar udara ada Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh, kemudian ada Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Nah, setelah kita belajar pembahasan materi pada hari ini, kalian sudah paham kan anak-anak? Setelah ini, kalian diminta untuk mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu kirimkan melalui WAG. Setelah kalian mengerjakan soal evaluasi tersebut, Ibu akan memberikan tindak lanjut berupa remedial dan juga pengayaan. Kalian kerjakan dengan teliti dan juga sungguh-sungguh ya anak-anak. Nah, anak-anak, tak terasa ya, kegiatan pembelajaran pada hari ini telah selesai. Kesimpulan pembelajarannya yang pertama, hal yang harus diperhatikan saat menuliskan informasi yaitu fakta-fakta yang ditemukan, menyampaikan informasi secara runtut, ejaan yang digunakan harus benar, dan menuliskan informasi secara lengkap. 2. Para pahlawan memanfaatkan berbagai benda di sekitar untuk mengalahkan musuh. Salah satu benda yang digunakan adalah cermin. Para pahlawan menggunakan sifat pemantulan cahaya untuk berkomunikasi ketika berperang. 3. Kerajaan Islam di Indonesia itu ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Cirebon, Kerajaan Ternate Tidore, Kerajaan Guatalo, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita belajar pembahasan materi pada hari ini, kalian sudah paham kan anak-anak? Setelah ini, kalian diminta untuk mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu kirimkan melalui WAG. Setelah kalian mengerjakan soal evaluasi tersebut, Ibu akan memberikan tindak lanjut berupa remedial dan juga pengayaan. Kalian kerjakan dengan teliti dan juga sungguh-sungguh ya anak-anak. Dan juga kalian harus tetap semangat belajar. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, pembelajaran mana yang kalian pahami dengan baik? Pembelajaran mana yang belum kalian pahami? Dan bagaimana perasaan kalian selama belajar? Semoga kalian selalu senang dan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun secara daring ya anak-anak. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya anak-anak telah mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Bu Erliana pada hari ini. Sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.